rupanya. Konteks Yudas ini kasus iblis. Karena dia pusat adalah iblis. Tapi dia rasuki iblis. Kalau dia Petrus, Petrus sempat dirasuki iblis, tapi Tuhan bisa bersetan. Dan bilangnya, kalau ada iblis, karena Petrus mungkin ngomong dari tetapi ada sebuah tulis hadis iblis, tapi Petrus ini cukup kuat. Iblis yang apa ya? Jadi sama-sama membenci. Tetapi semua itu ada dalam kendali Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada dalam kendali Tuhan, maka tidak disebut sebagai apa yang semua termasuk iblis tidak ada dalam kendali Tuhan, tetapi tujuannya yang berbeda. Masih Allah dan iblis bisa menghendaki suatu hal yang sama, tetapi juga berbeda. Kalau orang mau lihat, saya coba aja. Itu kan ada konteks agak beda sedikit sama. Dan arti dalam kalau dalam bahasa lebih teologis bahwa ada orang yang sudah direaksi, tetapi ada yang sudah diregulasi. Jadi, itu kan cerita sama dengan Kain dan Habel. Bagaimana Allah memiliki kehendaknya untuk memang seluruh dunia ada, Allah sudah berkehendak untuk mengasihi Yakub dan membenci Esau. Ini masuk dalam konteks reformasi penguatan. Jadi bukan karena dia juga mudah saja. Memang terlihat Yudas berjasa. Kalau dia Yudas tidak memang itu tidak menggunakan dari haduan dalam berarti mempunyai kehendak yang sama, mempunyai tapi maksud. Kalau Tuhan kan mau mempenapi karya, tapi iblis ini kan mau mencampur. Jadi tapi kalau masuk di dalam konteks sehingga kalau kaki dibaca, jangan sampai terjebak pada spekulasi spekulatif metafisik sehingga orang terjebak untuk melampaui batas apa yang menjadi otoritas Tuhan. Karena itu pada waktunya ketika Gusti Tuhan berkata, itu bahasa kamu berkata jangan sampai orang masuk dalam ranah otoritas Tuhan. Tapi orang juga harus belajar menerima mengenal kehendak Tuhan. Tapi dalam konteks dikatakan masing-masing memiliki kehendak. Termasuk begini, ketika kalian itu berada berguna mencampur semua ketika kalian melihat dari sudut pandang iblis, cara berpikir iblis, maka melihat adalah Tuhan yang saya bersedia, Tuhan yang dari sudut pandang iblis. Tetapi ketika dalam perkumpulan menghadapi perkumpulan dari sudut kacamata Allah, pikiran Allah, orang percaya dari perkumpulan ini itu Tuhan sementara dimuliakan. Kita baca bagaimana kemuliaan itu kan bukan dari atas, bukan ke atas, di mana orang berkata, ini bukan di saat ini dan bagaimana berkata ini. Kalau melihat dalam perkumpulan ini dan cara berpikir Allah, orang yakin bahwa Tuhan sementara memproses. Ini kan perkumpulan sama, tapi cara berpikir mana? Apakah cara berpikir iblis atau kalau orang melihat dengan cara berpikir iblis, maka dia melihat bahwa ini semacam hukuman, ini merupakan sama dengan Yudas. Yudas merasa bahwa dosa itu begitu besar, sudah disayangi. Itu sampai aku mengatakan bahwa sebenarnya Yudas masih berhak untuk menerima pengampunan atas belas kasihan Tuhan. Tetapi dia merasa bahwa dosa ini sekarang dosa. Dan itu konteksnya tadi begini. Jadi Yudas kita merasa kita semua sehingga semua ngomong dan apa Tuhan karena merasa kau sudah terima. Kalau bicara yang terkau sudah berusaha seperti bervisi. Ini yang menarik. Yudas merasa bahwa dia sudah naik untuk
menerima pengampunan, sudah layak menerima belas kasih. Tetapi karena iblis merasuki dia, sehingga dia tidak mau mengaku. Terus ini menarik ketika orang mau bilang bagaimana kita merasa bahwa super dosa bukan sudah layak kita mendapatkan. Itu karena berputus asaan, rasa malu, rasa besar, sehingga dia mudah diri. Itu jadi perkembangan. Dari diskusi ini, mungkin ada hal yang perlu kita pahami bersama bagaimana kita memaknai dan menaati yang tertulis dalam setiap ayat yang kita. Saya ingin memahami kita ini kan dipersiapkan bagaimana firman ini yang disampaikan berjemaah. Menjemaah ini punya pemahaman yang berbeda tentang dasar ini. Saya punya harapan jangan kita membawa konteks pembacaan ayat ini di dalam artian mempertanyakan kenapa, mengapa, kalau bukan, kalau tidak, kalau bukan tidak. Nah, takutnya seperti jangan sampai mereka akan tanya pada satu fase pemikiran tentang bagaimana kita memahami dan kalau saya memahami dan berkaitan bersama. Jadi pendekatan absolut dan relatif kalau kebenaran, kemudian yang berkaitan dengan fisik dan positivisme. Takutnya di sini, ketika kita terlalu membawa dalam konteks pendekatan filsafat isi Alkitab ini akan membawa jemaat untuk berspekulasi tentang aktor-aktor yang ada dalam setiap dari pembahasan. Saya senang ketika kita memang menggali dasar kenapa ayat ini muncul atau filosofi teologis ini seperti apa. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan ketika sebenarnya kita ada di ibadah kolom, ketika kita ada di ibadah libra, kita harus selalu memfilter mana yang memang bisa dikonsumsi untuk jemaat dalam konteks pemahaman. Itu bukan berarti mereka menjaga sebenarnya. Tapi kita melihat perkembangan ilmu yang terjadi. Ilmu ini dalam tanda kutip yang terjadi di kuasa ini. Yang saya kira jemaat salah memahami pengorbanan Yesus, pribadi-pribadi yang terlibat dalam proses ini karena ini sebagai terima kasih. Jadi memang konsumsi ini kan orang konsumsi. Kalau ini kan bahan kayak nanti dikorban semua sama. Jadi ada bahasa-bahasa itu bahasa pecahan. Jadi ada beberapa hal itu dengan orang semua barang. Menarik memang